Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan masih barengan sama aku Iren Alipesik. Kamu masih berada di channel Hai Iren. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua teman-temanku di seluruh Indonesia. Selamat merayakan Hari Kemenangan. Wah, gimana nih libur panjang teman-teman dari hari Rabu kemarin? Gak mudik kan? Gak mudik kan? Yuk mari kita taati bersama protokol dari pemerintah untuk tetap stay at home, gak kemana-mana, menghindari mudik dan keramaian juga. Oke guys, sesuai janjiku di video sebelumnya, jadi aku pengen bikin video yang isinya tuh khusus nge-review channel. Aduh, ini kayaknya lagi seri. Minum dulu nggak apa-apa ya guys, sumpah aus banget nih. Ini aku bikin kopi sampai udah agak dingin nih. Entah kenapa kopi itu selalu jadi mood booster buat aku. Ketika aku salah-salah bikin video atau apa itu rasanya langsung kebakar lagi ya moodnya. Oke, kita ulangi ya guys. Oke guys, sesuai dengan janjiku di video kemarin kalau aku bakal nge-review channel kalian di video-videoku yang selanjutnya. So thank you banget untuk email-email yang udah masuk ke sini. Udah aku baca, mungkin belum sempat aku bales ya karena aku lagi cek langsung ke channel YouTube kalian. Dan untuk yang pertama, kita akan mulai dari channel ini. Oke lor ya, selamat datang di channel YouTube Feb. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Di video kali ini saya mau membuat konten sharing-sharing. Di video kali ini saya juga nggak berniat untuk menggurui kalian. Niat saya cuman belajar bagaimana cara menyampaikan atau berbicara di depan kamera. Udah, itu aja yang menjadi niat saya atau niat saya untuk membuat video kali ini. Nah, aspek apa saja sih yang menjadi penilaian dewan juri ketika menilai sebuah perlombaan di musik tradisional? Yang saya pakai di penilaian kali ini, saya pakai di penilaian di event FLS 2N. Nah, seperti yang kita sudah lihat tadi dari channel YouTube-nya YTVEB Channel, ada beberapa hal atau tips yang pengen aku sharingkan untuk kalian semua nih. Oke, seperti yang aku pernah lakuin di video-videoku sebelumnya, kalau misalnya dalam sepanjang kalimat aku ngucapin kata untuk bisa beralih ke kalimat berikutnya, dan itu masih memungkinkan nih buat dipotong, sebaiknya diedit aja teman-teman. Kalau misalnya dalam satu video yang panjang, kalimat e-nya nggak terlalu banyak, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau hampir setiap 1 menit kita ngucapin dan itu cukup annoying ya, sebaiknya kamu cut aja. Dan untuk bisa meng-cut, untuk bisa memotong supaya gambar kita tuh tetap nyambung, biasanya aku main di zoom in aja teman-teman. Jadi seakan-akan kayak kita tuh misalnya nih satu video flat kayak gini ya. Nah kemudian aku ada salah ngomong nih, jadi sebaiknya kita tuh untuk bisa prepare, untuk bisa, nah itu aku akan cut, kemudian aku zoom in teman-teman. Tapi aku juga ngelihat timingnya teman-teman. Kalau dalam durasi 1 menit aku terlalu banyak main zoom in, itu kesannya akan gak menarik. Jadi video itu akan kelihatan kayak lompat-lompat terus ya, diem zoom in, diem zoom in. Kayak hati yang lagi jedak-jeduk, jedak-jeduk. Oke ya, jadi kayak gitu teman-teman. Ketika kita ada salah ngomong, dan supaya posisi kepala nih, misalnya kita salah ngomong kan, kalau kita cut itu dia kayak berubah sedikit gitu kan. Nah itu cut aja, kemudian kalian main di zoom in. Menurut aku itu lebih oke karena membuat kita juga lebih nyaman ya ngelihatnya. Dan berikutnya, aku juga mau kasih tambahan buat Mas Bro YTVEB Channel. Jadi untuk kita bikin video dengan durasi yang cukup panjang, apalagi kita harus banyak conversation ya, kita banyak bicara, tips dari aku adalah kasih visual. Jadi misalnya nih, Mas Bro kan kasih beberapa tips kan, ketika kita mau tahu apa sih yang menjadi penilaian juri. Yang pertama bla 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 bla. Nah kemudian dari ini nih, itu berikan contoh. Bisa jadi
Mas Bro cut dulu, kemudian tonjolkan video contohnya. Kalau aku lihat nih, di channelnya Mas Bro itu banyak banget video-videonya kan. Jadi bisa dijadikan cuplikan untuk jadi footage buat video kita. Dipotong aja, kayak gitu ya contohnya guys. Nah misalnya setelah videonya selesai, balik lagi ke kita. Tujuannya apa sih? Supaya kita itu bisa membuat si audience atau penonton kita tuh betah nonton sepanjang video tersebut. Jadi nggak bikin boring, apalagi kalau kita hanya bicara tanpa ada visual-visual yang lain. Atau misalnya kalau kita nggak kasih cuplikan video, kita bisa kasih gambar aja. Kan dari Google banyak tuh gambar-gambar yang bisa diambil. Tapi kalian harus memastikan bahwa gambar tersebut udah bebas copyright ya. Takutnya aja nanti diklaim, kan gak enak. Dan aku ada tambahan juga untuk Mas Bro. Misalkan nih ketika kita berbicara sesuatu, kalau terlalu cepet speednya pasti ada kalimat-kalimat yang kurang jelas. Misalkan aja Mas Bro ngerasa kayak, aduh tadi tuh jelas gak ya? Kalian bisa take lagi. Contohnya kayak aku teman-teman, ketika aku kurang yakin sama kalimat yang baru aku ucapkan, kayak ada beribet atau tiba-tiba kayak salah ngomong, aku akan lanjutkan. Jadi video ini gak aku cut, tapi aku akan lanjutkan mengulangi kalimat yang tadi. Siapa tahu kalau kita masuk di editing video, kita punya banyak cadangan video kan teman-teman. Oh ini kalau kesini kok kurang ya, aku pakai deh video cadangan yang tadi. Gitu, lebih tepatnya kita memperbanyak footage untuk video kita sendiri. Menurutku pribadi, secara keseluruhan channelnya Mas YT-Fab Channel ini udah cukup oke ya. Kalau misalnya dilihat dari video-video yang lain itu sudah cukup menarik karena sudah satu tema. Jadi nggak yang aneh-aneh gitu loh. Habis tema A, tiba-tiba lompatnya jauh banget ke tema yang nggak nyambung. Tapi ini semuanya itu masih relate antara video satu dengan video-video yang berikutnya. Dan untuk Mas Bro yang bicara di depan kamera tadi, keberanianmu berbicara di depan kamera itu patut diacungi jempol. Karena nggak semua orang tuh berani atau pede buat menampakkan dirinya di depan lensa kamera. So itu udah oke banget. Cuman ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan. Oke, itu tadi adalah beberapa tips dan review sekilas dari aku untuk channel YouTube YT-Fab Channel. Thank you ya Mas Bro sudah berkenan untuk di-review. Dan untuk kalian semua nih yang juga pengen di-review, Kak gimana sih caraku ketika berbicara di depan kamera? Kira-kira kurang di bagian mana nih? Sudah seperti apa? Kamu bisa langsung email ke sini. Dan tunggu aja karena Iren bakal meluncur ke channel YouTube kamu. So, kalau kamu nggak kepengen ketinggalan berbagai macam info menarik seputar tips YouTuber, teknik public speaking atau teknik berkomunikasi, atau bahkan tips tentang pengisi suara, kamu bisa tonton semua videoku yang ada di channel Hai Iren. Yes, thank you ya teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan aja bisa memberikan manfaat buat kita semua. Semangat untuk YouTuber! Dadah! Guys, aku juga mau ingetin kalau sekarang di channel Hai Iren ini sudah ada tombol gabung. Kalian bisa gabung mengikuti tingkatan level sesuai yang kalian inginkan. Jadi di situ aku akan berbagi benefit ketika kalian ikut gabung di channel Hai Iren. Yuk ramaikan videoku dan aku tunggu kolaborasi sama kalian guys. Dadah!